Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, janganlah kamu takut dan terkejut, Tuhan akan menyertai kamu. Tertulis di dalam kitab 2 Tawarikh 20 ayat 17, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Keluaran 33 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah, bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ayat di atas Keluaran 33 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bersama Yesus. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Anda tidak perlu takut untuk pergi kemanapun, apabila Allah menyertai Anda.
Kisah inspiratif siang kita hari ini adalah ketika putra kami, Brian, masih kecil, saya mengajaknya menjemput pramusiwi kami. Saat mendekati rumahnya, saya lihat anjingnya yang biasa dikurung di halaman belakang, tampak sedang berbaring di serambi. Sekilas anjing itu tampak ramah, namun yang mengejutkan, anjing itu tiba-tiba berdiri dan menyerang Brian yang melompat ke dekat kaki saya, naik ke pinggang saya, dan entah bagaimana akhirnya merangkul erat leher serta bahu saya. Sementara itu, saya berusaha menangkis serangan anjing itu. Kami berputar-putar sejenak, anjing itu berusaha menggigit dan saya berusaha menendang, yang sungguh melegakan. Sang pemilik segera saja datang dan memanggil monster itu agar masuk ke rumah. Kami semua anjing itu, putra saya, dan saya selamat tanpa cedera. Selanjutnya, ketika kami berjalan menuju mobil, Brian menatap saya dan berkata, "Ayah, aku mau pergi kemanapun bersama ayah." Ia salah menunjukkan kepercayaannya. Saya bisa saja mengecewakannya. Namun, saya kerap merenungkan perkataannya tatkala saya bergulat dengan rasa takut. Saat menghadapi keadaan yang tidak pasti, Musa memohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, "Beritahukanlah kiranya jalan-Mu kepadaku, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu." Tuhan menjawab, "Aku sendiri hendak membimbing engkau." Setiap kali menghadapi keadaan yang menakutkan atau serangan yang membabi buta, kita bisa berkata dengan penuh keyakinan, "Ya Tuhan, aku mau pergi kemanapun bersama-Mu." Jangan takut. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Alkitab menyebutkan dua tipe rasa takut. Tipe pertama adalah rasa takut yang bermanfaat dan harus didorong. Tipe kedua adalah rasa takut yang merugikan dan harus diatasi. Jenis yang pertama adalah rasa takut akan Allah. Jenis rasa takut ini bukanlah perasaan takut atau ngeri akan sesuatu. Sebaliknya, ini adalah rasa kagum hormat seseorang akan Allah, penghormatan untuk kuasa dan kemuliaannya, sekaligus juga merupakan rasa hormat bagi murka dan kemarahannya. Dengan kata lain, takut akan Allah merupakan pengakuan yang sungguh-sungguh mengenai siapa Allah sebenarnya, yang datang melalui pengetahuan tentang Dia dan sifat-sifatnya. Takut akan Allah membawa banyak berkat dan manfaat. Takut akan Allah merupakan awal dari hikmat dan mengarahkan kepada pengertian yang baik. Hanya orang bodoh yang menghina hikmat dan disiplin. Selain itu, takut akan Allah mengarahkan seseorang kepada kehidupan, ketenangan, damai sejahtera, dan kesukaan. Takut akan Allah adalah sumber kehidupan, yang bisa menyediakan perlindungan dan tempat yang aman bagi kita. Oleh karena itu, orang percaya dapat memahami mengapa rasa takut akan Allah harus dipupuk. Namun, tipe rasa takut kedua yang disebutkan dalam Alkitab sama sekali tidak bermanfaat. Ini adalah roh ketakutan, yang disebutkan dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Roh ketakutan dan kegelisahan tidak berasal dari Allah. Terkadang kita memang merasa takut. Kadang-kadang
Roh ketakutan ini menguasai kita. Untuk mengatasinya, kita perlu percaya dan mengasihi Allah sepenuhnya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Allah memahami soal ini. Itulah sebabnya, di seluruh isi Alkitab, Dia mendorong kita untuk melawan rasa takut. Dimulai dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, Allah mengingatkan kita supaya jangan takut. Misalnya, di kitab Yesaya 41 ayat 10, Allah menguatkan kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Seringkali kita takut akan masa depan kita dan apa yang akan terjadi pada kita. Yesus juga mengingatkan kalau Allah pun memelihara burung-burung di udara, sehingga bisa kita bayangkan betapa banyak berkat yang akan Dia berikan bagi anak-anaknya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat-ayat ini sudah membahas berbagai jenis ketakutan. Allah memerintahkan kita untuk tidak merasa takut ketika sendirian, ketika merasa begitu lemah, ketika tidak didengarkan, maupun ketika berkekurangan. Perintah ini terus digemakan di seluruh Alkitab, meliputi begitu banyak aspek yang berbeda dari roh ketakutan. Di kitab Mazmur 56 ayat 11, pemazmur menulis, "Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku?" Ini merupakan kesaksian yang mengagumkan dari orang yang sungguh-sungguh mempercayai Allah. Terlepas dari apa yang terjadi, pemazmur akan tetap percaya pada Allah karena ia mengetahui dan mengerti kuasa Allah. Kunci untuk mengatasi rasa takut adalah sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Mempercayai Allah berarti menolak untuk menyerah pada rasa takut. Di saat-saat paling kelam, kita tetap memilih bersandar kepada Allah dengan iman percaya kalau Dia bisa memulihkan segala sesuatu. Iman percaya ini berasal dari pengetahuan mengenai Allah, bahwa Dia itu baik. Seperti yang dikatakan Ayub ketika ia mengalami pencobaan paling berat yang pernah dicatat di Alkitab. Meskipun ia membunuhku, aku akan menaruh harapan di dalamnya. Aku akan tetap membela jalanku di hadapannya. Setelah kita belajar untuk sungguh-sungguh beriman percaya kepada Allah, kita tidak akan lagi merasa takut terhadap apapun yang datang menyerang kita. Kita akan menjadi seperti pemazmur yang berkata dengan penuh keyakinan, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Karena itu, janganlah takut sebab Tuhan akan menolong kita." Apakah Yesus itu anak Allah? Bagaimana mungkin Allah yang esa dapat memiliki anak? Sebagai Allah, Yesus disebut anak Allah. Yesus dan Bapanya adalah satu dalam keilahian namun pribadi yang berbeda dalam Trinitas. Satu Allah, satu Tuhan. Sebagai kaum monodeistik, Muslim, Kristen dan Yahudi sama-sama percaya bahwa hanya ada satu Allah yang sejati. Yesus sendiri memegang monoteisme. Ketika ditanya apa yang merupakan perintah terbesar, Yesus menjawab,
Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Rasul Paulus juga mengajarkan monoteisme. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, orang-orang Kristen mula-mula lebih cenderung menggunakan istilah Allah untuk Dia yang disebut oleh Yesus sebagai Bapakku dan Bapamu, sementara Tuhan dipakai untuk merujuk Yesus. Gelar ini mengindikasikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan sekaligus Tuhan. Anak Allah. Orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Alkitab tidak mengajarkan adanya hubungan orang tua anak antara Allah dan Maria. Pemahaman itu akan sama salahnya bagi orang Kristen dan Islam. Sebaliknya, konsep Kristus sebagai anak Allah menunjukkan relasi antara Bapa dan anak, dan sifat keilahian yang dimiliki keduanya. Pada saat kelahiran Isa, malaikat memberitahukan kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Sebelumnya, Allah telah berbicara kepada manusia melalui nabi-nabinya. Namun kemudian Dia mengirimkan seseorang dari dirinya sendiri. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Yesus, yang datang untuk membersihkan dosa, memiliki esensi yang persis sama dengan Allah, namun pribadi yang berbeda sebagai anak Allah. Melaluinya, Allah menciptakan alam semesta. Memiliki natur keilahian yang sama, Yesus adalah satu dengan Bapanya sebagai Allah. Doktrin mengenai Yesus sebagai anak Allah tidaklah mudah untuk dimengerti, namun jelas-jelas diajarkan oleh firman Allah. Siapakah kita yang berani membatasi Allah hanya menurut pengertian kita sendiri?
Allah telah mengungkapkan dirinya sebagai Allah yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak dan Roh. Dari kemenangan ke kemenangan, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Tertulis di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 17. Siapa yang tidak ingin menang ketika mengikuti sebuah pertandingan? Apakah itu pertandingan sepak bola, bulu tangkis atau ikut berlomba dalam bidang pendidikan atau sains? Pasti semua orang ingin menjadi pemenang. Tapi kalau semua menjadi pemenang, lalu siapa yang kalah dan harus menerima kekalahan dengan besar hati? Kemenangan yang sesungguhnya adalah kemenangan yang kita raih dengan susah payah dan dengan keringat kita sendiri. Bukan karena kolusi atau nepotisme. Karena di dalam kehidupan nyata, banyak sekali orang yang ingin memperoleh kemenangan dengan cara-cara yang salah. Dari kemenangan yang satu ke kemenangan lainnya, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Kita boleh bangga dengan kemampuan kita, tapi kita harus sadar bahwa kemampuan kita itu tidak ada apa-apanya tanpa campur tangan Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita dan menguatkan kita. Karena, seringkali kita berdoa kepada Tuhan agar dilalukan dari masalah. Seharusnya, kita berdoa meminta penyertaan Tuhan dan kekuatan dari Tuhan agar kita bisa menghadapi masalah yang ada. Ketika kita berhasil melampaui satu masalah, maka kita akan siap untuk menghadapi masalah berikutnya. Kekristenan kita bukan seperti roda pedati yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Kalau kita percaya pertolongan Tuhan, maka kita harus tetap merangkak naik dan bukan malah turun. Firman Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 13-14 dituliskan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Allah berjanji akan memberikan kemenangan, kebahagiaan dan kesuksesan. Keberhasilan orang Kristen bukan tergantung keadaan di sekelilingnya, tetapi tergantung hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang membawa kita kepada jalan kemenangan. Seperti Daniel yang memperoleh kelepasan dari mulut singa yang lapar, namun memperoleh jalan kemenangan, juga Sadrah, Mesah dan Abednego yang mengalami kelepasan dari bara api. Demikianlah kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bila hidup kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Mulailah untuk melakukan koreksi diri dan menanggalkan sikap egois. Selama ini kita merasa paling hebat dengan angkuhnya melangkah. Ketika mengalami benturan dan kalah, kita justru menyalahkan Tuhan. Sekarang saatnya kita mengutamakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Menempatkan Tuhan di tempat yang utama dalam hidup kita dan memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 12 dituliskan, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana.
Sikap kita yang salah selama ini mulailah untuk senantiasa ada dalam pengucapan syukur kepada Allah. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 2 ayat 13-14. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia, tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Rasul Paulus sekalipun tidak menjumpai Titus, tetapi tetap mengucap syukur. Mengucap syukur artinya kita setuju akan setiap keputusan Allah. Apapun yang terjadi kita harus selalu mengucap syukur. Hal ini akan mengakibatkan hati kita semakin melekat kepada Allah. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, semua kejadian yang kita alami akan membawa kita kepada sikap hati yang selalu mengucap syukur. Dalam menjalani hidup di muka bumi ini juga harus punya prinsip. Jangan hidup menurut apa kata orang, tetapi hidup menurut apa kata Tuhan. Apapun pendapat orang, tetaplah hidup menurut apa kata Tuhan. Jangan hidup serupa dengan dunia, tetapi hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 2 ayat 15-16. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Jangan karena ingin mengharapkan sesuatu kita lantas mengorbankan prinsip hidup kita, yang tadinya kita bertahan untuk tetap jujur, tiba-tiba berubah karena pengaruh orang lain yang menjanjikan sesuatu. Padahal sesuatu yang dijanjikan itu belum tentu terwujud. Dalam posisi ini juga kita harus memiliki hati yang bersih dan jujur. Dalam 2 Korintus 2 ayat 17 dituliskan, "Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya." Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita selaku anak Tuhan bebas murni dari segala kesulitan? Kalau kita tidak pernah mengikuti pertandingan, bagaimana mungkin kita bisa menang? Menjadi seorang pemenang adalah bisa mengalahkan segala kesulitan dan tantangan di dalam hidupnya. Jikalau tidak ada kesulitan, menang atas apa? Firman Tuhan tidak mengajar kita untuk lari dari kesulitan. Jikalau hal itu dikehendaki Tuhan, mintalah hikmat dan kekuatan daripadanya untuk menaklukkan segala kesulitan. Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan yang dialaminya sendiri di dalam pelayanannya. Kristus Yesus, yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Pada waktu Yesus berada di Taman Getsemani, Ia minta jikalau boleh, cawan kepahitan itu dilalukan daripadanya. Tetapi Bapanya di sorga tetap menghendaki Yesus meminum cawan itu.
Bapa mengirim seorang malaikat untuk memberi kekuatan kepadanya. Salib itu tetap harus dipikul. Namun sikap hati manusia Yesus telah diubah dan dikuatkan. Hasilnya, Yesus dapat tegak berdiri untuk menghadapi salib dengan sikap hati yang tangguh. Jika kita berhasil mengalahkan diri kita sendiri, maka di saat itulah kita telah menang atas keegoisan dan ketamakan kita sendiri. Dari kemenangan ke kemenangan akan kita raih jika kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.